terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan dan pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami. Pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kami kehidupan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu memenuhi hidup kami, dan mampukan kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayatnya yang ketiga. Matius 28 ayat 3 demikian firman Tuhan. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang pertama sekali mengabarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah murid-muridnya? Apakah Petrus yang adalah murid kesayangan Tuhan Yesus, yang paling dekat dengan Tuhan Yesus? Ataukah para perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Tuhan Yesus, yang ingin merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus? Jawabannya bukan. Jadi siapakah yang pertama sekali membawa kabar kebangkitan Tuhan Yesus? Yaitu malaikat yang diutus oleh Tuhan. Seharusnya murid-murid Tuhan Yesuslah yang pertama sekali membawa kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena sebelum Yesus mati, ada beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan menderita, anak manusia akan menderita, bahkan mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Namun kematian Tuhan Yesus sangat mengguncang iman murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya dipenuhi dengan ketakutan. Mereka bersembunyi. Mereka lupa akan apa yang pernah dinyatakan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kebangkitannya. Oleh karena ketakutan mereka,
murid-muridnya bersembunyi. Ada yang kembali ke profesinya yang semula. Mereka kembali sebagai nelayan. Karena keputusasaan, guru yang mereka cintai dibunuh. Sehingga mereka dipenuhi oleh ketakutan. Murid-muridnya yang dipenuhi ketakutan, mereka bersembunyi, mereka lupa bahwa Yesus yang sudah berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga. Seharusnya murid-muridnya lah yang menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang lain. Tetapi karena ketakutan mereka, Allah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Malaikat yang pakaiannya, wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju, yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar yang luar biasa. Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika malaikat yang membawa kabar itu adalah kabar yang benar. Kabar yang tidak perlu lagi kita ragukan. Kabar itu benar adanya, berita itu benar adanya. Yesus itu benar-benar bangkit. Kubur kosong membuktikan Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kabar yang disampaikan oleh malaikat itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang pasti. Dan kabar gembira ini harus kita beritakan kepada dunia ini. Supaya orang yang dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam penjara, hidup di dalam belenggu kuasa kegelapan dan belenggu dunia ini. Kita yang sudah menerima kabar kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus membawa kabar sukacita ini. Kita harus mampu membawa kabar pembebasan, kabar keselamatan, kabar sukacita ini. Kita sampaikan kepada dunia ini. Mungkin kita juga pada saat ini hidup di dalam pergumulan. Hidup di dalam pergumulan yang berat. Sakit penyakit, persoalan ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi malaikat Tuhan sudah datang memberitakan kabar sukacita itu. Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan dunia ini. Kemenangan itu sudah menjadi milik kita. Jadi di tengah-tengah pergumulan kita sekalipun, mari terus kabarkan kabar sukacita ini. Kita hidup di dalam kemenangan yang sudah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada kita. Kabar sukacita ini harus kita beritakan. Siapa yang memberitakannya pada saat ini? Kitalah murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas kitalah menyampaikan kabar sukacita ini kepada dunia ini, kepada orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang hidup di dalam keputusasaan. Mari kita bawa kabar sukacita ini, kita sampaikan kabar kemenangan ini, supaya mereka juga mendapatkan kemenangan, keselamatan, pembebasan, mendapatkan hidup yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sudahkah kita memberitakan kabar sukacita ini? Jangan ragu, mari ambil bagian kita. Jangan takut, karena janji Tuhan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Selamat memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan,
bahwa Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau mengalahkan maut. Kami bersyukur malaikat-Mu Engkau utus membawa kabar sukacita itu bagi dunia ini, sehingga kami pada saat ini sudah menerima kabar sukacita, kabar keselamatan itu. Dan tugas kami saat ini Tuhan, untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar sukacita ini kepada orang-orang yang hidup di dalam keputusasaan, orang-orang yang hidup di dalam belenggu kuasa kegelapan, supaya mereka boleh dibebaskan, mereka mendapatkan kemenangan. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu untuk terus membawa kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar kemenangan kepada dunia ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini. Jika ada yang sedang dibelenggu oleh kuasa kegelapan, kuasa dunia ini, ada yang ragu akan keselamatan mereka, ada yang ragu akan iman mereka, Tuhan Kau teguhkan iman mereka. Biarlah Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus memberi mereka kemenangan. Bila iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau lawat mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka senantiasa mendapatkan berkat dan sukacita yang datangnya daripada-Mu. Kami juga berdoa Bapa, buat anak-anak-Mu yang ada di GBKP Runggun, Bogor Barat. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan tetap kesehatan bagi mereka, sukacita dan damai sejahtera. Dan Engkau pakai mereka untuk tetap mampu mewartakan kabar sukacita dimanapun mereka berada. Kau pimpin, Kau sertai mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, Kau berkati setiap pribadi, Kau berkati setiap keluarga, Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, pendeta, pertua diaken, pendeta emeritus, pertua diaken emeritus. Kau berkati supaya mereka Tuhan tetap mampu mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Sepanjang hari ini Bapa, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.